Halo, kembali lagi di Jujur Spanish Channel. Kali ini aku akan bawain episode 5 dan 6 The Haunting of Hill House yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 5 orang anaknya, yang mana di rumah barunya mendapatkan gangguan-gangguan. Nah, aku saranin sih ya untuk nonton episode-episode sebelumnya di channel ini. Boleh mau nonton langsung juga boleh, terserah aja. Langsung aja ke ceritanya. Episode ini melihat ke kehidupan Nelly. Di malam pertama di rumah itu, Nelly sudah dapat gangguan dari wanita leher bengkok. Hingga malam besoknya, Nelly mau tidur di ruang tamu dan tetap melihat penampakan wanita berleher bengkok itu. Bahkan kali ini Nelly kecil tidak bisa bergerak. Sampai besar pun Nelly tetap dapat lihat wanita leher bengkok hingga pergi ke dokter atau pakar tidur yang akan menjadi suaminya bernama Arthur. Itu adalah awal permulaan pertemuan mereka. Arthur percaya pada ceritanya dan selalu dengarkan Nelly tentang rumah bukit, dan mereka pun semakin dekat dan Nelly dilamar. Walau tetap ada kalanya Nelly terkena sleep paralysis atau kelumpuhan waktu tidur, yang adalah ketidakmampuan temporer untuk bergerak atau bicara saat tidur atau setelah bangun. Arthur tetap menemaninya hingga Nelly bangun dan sleep paralysisnya juga berkurang. Nelly menikah, dan di pernikahan dia lihat ibunya di belakang ayahnya. 8 bulan setelah menikah, Nelly sleep paralysis lagi. Arthur sebenarnya bangun, tenangkan, tapi saat mau menyalakan lampu, menabrak meja dan tiba-tiba jatuh. Nelly bingung tapi tidak bisa apa-apa dan masih melihat wanita leher bengkok, sampai akhirnya sleep paralysisnya hilang. Tetapi suaminya telah meninggal karena aneurisma, yang adalah suatu area yang membengkak dan lemah di dalam arteri sehingga bisa langsung meninggal. Sejak itu tiap malam wanita leher bengkok kembali. Jadi Nelly ketemu dokter lagi untuk konsul. Dokter barunya nggak terlalu percaya cerita Nelly apapun itu tentang wanita leher bengkok atau rumah bukit. Bilang kalau aneurismanya itu bisa terjadi secara acak. Waktu kecil, Nelly menemukan perlengkapan teh. Sejak itu dia suka mainan teh-tehan, pesta teh lah gitu-gitu. Mrs. Dudley berkata kalau itu adalah milik pemilik rumah Hill sebelumnya yang lalu perempuan itu sering meracau lalu meninggal. Mrs. Dudley tahu karena dia sudah lama ya ada di daerah sana dan bekerja untuk pemilik rumah Hill sebelum-sebelumnya. Nelly ambil perlengkapan teh itu ya tetepan. Ada suatu kejadian di mana Nelly tiba-tiba dipanggil ibunya karena ibunya pikir Nelly rusak tembok dan coret-coret tembok. Ibunya sampai pusing, padahal Nelly nggak rusak ataupun coret-coret tembok itu. Theo yang datang melihat tembok itu percaya pada Nelly. Saat dibuka, ternyata tulisannya adalah "Pulanglah, Nel". Balik ke Nelly besar di mana saat mau antarkan Luke ke rehabilitas, Luke minta diberikan narkoba terakhir sebelum masuk dan lalu dia janji akan bersihkan dirinya. Luke memohon, jadi Nelly pun menuruti. Saat cerita ke dokternya, gak membantu. Hingga Nelly undang Theo ke tempatnya untuk sentuh, supaya tahu apa yang terjadi. Kan Theo punya kemampuan ya. Theo sebenarnya menolak tapi dipaksa. Sudah agak panas ya Theo. Theo terpaksa tapi tidak merasakan apapun. Mereka bercakap-cakap yang berakhir dengan marahan tentang Nelly yang belikan obat untuk Luke. Kalau Shell tahu, bisa marah besar. Nelly membalas dengan bahas uang yang Theo terima dari buku Steve. Langsung marah hebat mereka dan Theo pun langsung pergi. Nelly lalu datang ke acara buku Steve, kacaukan acaranya dengan bertanya, "Kenapa kamu bohongi orang-orang ini? Ambil uang mereka padahal kamu sama sekali nggak percaya cerita hantu?" Steve yang berdua dengan Nelly langsung marahi Nelly dan tinggalkan Nelly. Nelly konsul lagi ke dokternya. Cerita tentang dia hancurkan acara Steve dengan bangga. Dokternya malah tanya, "Kamu sudah minum obat?" "Ini bukan masalah kakakmu, Steve. Ini masalah kamu belum terima tentang rumah bukit itu. Itu adalah masalahmu. Padahal ya kalau kamu lihat, rumah bukit itu rumah biasa. Sudah 26 tahun rumah itu kosong, hanya tembok. Menurutmu apa kata Arthur? Apa yang Arthur inginkan untuk dirimu?" Jadi Nelly beli tiket untuk lihat rumah bukit. Awalnya tinggal di losmen dekat situ.
tempat mereka menginap di malam terakhir di rumah bukit. Ayahnya menaruh mereka berlima di sana dan pergi lagi untuk ibu mereka. Mereka ngobrol. Steve nggak lihat apa-apa. Shell lihat ibu mereka berdarah. Theo saat sentuh ayahnya dapat penglihatan kan? Luke dan Nellie lihat ibunya di ruangan merah yang harusnya terkunci, tapi Nellie berkata itu bukan ibu. Besoknya ayahnya kembali sendirian, lalu polisi datang. Nellie sendirian di losmen, jalankan ajaran Luke supaya nggak ketakutan dengan berhitung. Lalu ketiduran sampai malam, sleep paralyzed lagi. Kali ini lihat Luke, terbangun keesokannya berusaha telepon Steve yang tidak diangkat, begitu pula Shell. Saat mau beli minum, tiba-tiba lampu mati dan melihat wanita leher bengkok. Balik ke kamar yang dapat pesan suara dari Steve kalau Luke baik-baik saja. Nellie terdiam sampai malam dan malam itu Nellie memberanikan dirinya ke rumah bukit karena dari kemarin sebenarnya nggak berani-berani. Sampai kapan kalian kalau nggak berani-berani? Buka pintu pagar sendiri, telepon ayahnya dulu, lalu turun mobil masuk ke dalam. Rumah itu sudah lama nggak ditempati, tapi kok masih nyala. Dalamnya pun juga masih nyala. Nellie melihatnya seperti itu. Nellie melihat Luke kecil, Steve kecil, ayahnya yang masih muda, keluarganya. Nellie diantar ke ibunya yang nulis coret-coret tembok. Ibunya suruh Nellie ganti baju. Nellie temukan baju ibunya yang dia pakai saat turun. Saudara-saudaranya semua ada yang sudah dewasa. Luke telah bersih dari narkoba. Arthur juga ada di sana mengajaknya menari, padahal nari sendiri Nellie. Lalu Arthur hilang. Nellie lihat ibunya dan Abigail. Nellie diajak ke pesta teh. Nellie ikut dan saat lihat ke bawah lihat Arthur di bawah. Terus ada tali ya. Ibunya datang beri Nellie kalung yang setelah dipakai ternyata itu tali gantung diri dong. Nellie udah hampir lompat tapi sebenarnya nggak mau. Lalu ibunya menciumnya dan jatuhlah Nellie. Di akhir terlihat ya kalau wanita leher bengkok itu adalah Nellie sendiri. Yang menghantui dirinya adalah dirinya sendiri. Nggak usah basa-basi, langsung ke episode selanjutnya. Semua anak sudah kita lihat. Sekarang mari ke penghormatan terakhir Nellie sebelum pemakaman. Ya, seperti orang-orang yang akan datang untuk melayat, tapi kali ini masih keluarga dulu. Semua ada, Shell, Theo, Steve, Luke, dan ayahnya. Ngobrol-ngobrol mereka. Mengenang masa lalu hingga ayahnya cerita tentang Mr. Dudley yang menemukan Nellie. Mrs. Dudley datang ke rumah bukit dan melihat pemandangan itu. Nellie tergantung. Lalu cerita juga tentang yang ayahnya sempat angkat telepon Nellie di mana Nellie bilang wanita leher bengkok kembali dan juga sangat mencemaskan Luke. Steve langsung salahkan ayahnya yang biarkan Nellie percaya pada wanita leher bengkok. Menurutnya itu adalah gejala kegilaan seperti ibunya dan harusnya ayahnya segera bertindak. Shell berusaha tenangkan malah kebawa ke masalah buku. Theo yang ikut-ikut bentak-bentakan dengan Shell. Theo lalu ngaku kalau dia ambil royalti dari buku Steve. Suami Shell juga ngaku kalau ternyata dia juga ambil karena Shell selalu beri pengurangan atau penggratisan yang selalu diberikan Shell pada kliennya. Kalau enggak ya sudah bangkrut mereka dari dulu. Itulah kenapa ada buku cek yang tidak diketahui Shell. Itu rahasia antara Theo dan Kevin. Dan juga Steve. Shell sangat malu, mengusir semua orang. Theo yang nggak mau diusir, berusaha berbicara dengan suami Shell, Kevin. Shell pun melihat ke mayat Nellie yang kok matanya ada dikasih kancing. Tapi semua nggak ada yang ngaku dan tiba-tiba lampu mati. Semua langsung mencar untuk mencari sesuatu. Tinggal sang ayah yang lihat wanita leher bengkok. Yang ayahnya tahu kalau itu adalah Nellie. Ingatannya berkelana. Dulu saat mati lampu di rumah bukit karena ada badai, ayah, ibu, dan 5 anak kumpul di ruangan besar. Theo bertugas gandeng Nellie dan yang lain di tengah ruangan. Tiba-tiba Nellie hilang sendiri. Theo seperti gandeng angin. Langsung ayah ibunya pencar mencari. Anak-anak tetap di ruangan tengah supaya nggak ada yang hilang lagi. Saat cari, sang ibu lihat gagang pintu bergerak sendiri dan ada anak lelaki yang keluar dengan kursi roda. Sang ayah juga lihat kaca-kaca hancur semua.
dan kena sang ibu, tapi ternyata enggak. Istrinya hanya duduk di tengah lorong saja. Lalu terdengar teriakan dari anak-anak di ruang tengah ya, yang besar tadi. Langsung ayah ibu balik ke ruang besar itu. Semua anak-anaknya, kecuali Nelly ya, kan Nelly hilang. Semuanya merasakan sesuatu, merasa ada sesuatu di rumah. Steve berkata kalau lihat anjing besar dan menunjukkan kemana anjing itu pergi. Yang begitu dilihat malah menemukan Nelly. Balik lagi ke sekarang, sang ayah didatangi Luke yang mereka berdua sepakat bahwa nggak ada satupun dari mereka yang letakkan kancing itu. Shell dan Steve datang berkata, ayah juga percaya Nelly tidak bunuh diri. Ayahnya menjawab, iya, rumah itu pelakunya. Tapi Steve tetap nggak percaya. Tengkar lagi mereka sampai peti Nelly jatuh dan lampu nyala kembali. Mereka betulkan sedikit ya petinya. Shell izin mau ambil alat make up karena riasan Nelly agak rusak. Shell malah menemukan Theo dan Kevin, suaminya berduaan. Kevin langsung kejar Shell. Ayahnya pun pamit pergi. Luke kali ini yang ingatannya kembali di mana saat temukan Nelly berkata, aku di sini terus, tapi kalian semua nggak lihat dan nggak dengar aku. Luke berkata, aku takut sekali. Aku pikir rumah ini ambil kamu. Oke guys, sampai di situ aja ceritanya, mind blowing banget ya. Ternyata wanita leher bengkok adalah Nelly sendiri. Dia yang menghantui dirinya sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Nanti kita lihat lanjutannya ya, supaya tahu jawabannya. Semoga aja terjawab. Yuk, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! I was right here.